warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alamsyah dengan NIM 2410911210065 selaku Ketua Kelompok 8 Fornix Conjunctivae Inferior. Halo, perkenalkan, nama saya Z. Ahmad Kahfilani dengan NIM 2410911210006. Perkenalkan, nama saya Regal Karampun Mangiwa dengan NIM 2410911110026. Halo semua, perkenalkan nama saya Indonesia dengan NIM 2410911320041. Perkenalkan, nama saya Naila Dinda Klatul Ain dengan NIM 2410911220057. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Fadlina dengan NIM 2410911120024. Halo, perkenalkan nama saya Rebecca Paulina Nebaho dengan NIM 2410911112007. Perkenalkan, nama saya Akila Rama Iza dengan NIM 2410911210001. Senyum adalah ekspresi wajah yang menunjukkan rasa kebahagiaan, keramahan, dan juga ketulusan. Dalam 5 STMP, senyum merupakan sikap positif yang menunjukkan interaksi lebih hangat, menyenangkan, dan juga dapat membuat interaksi menjadi lebih baik dalam lingkungan kuliah, kantor, dan juga lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan salah satu poin dari budaya 5S. Yang saya jelaskan adalah tentang sapa. Di sini saya akan memulai penjelasannya. Sapa adalah bentuk interaksi sosial yang sangat penting dalam komunikasi. Digunakan untuk menyapa ataupun menarik perhatian orang lain. Fungsinya sangat beragam ya, mulai dari menciptakan keakraban, menunjukkan rasa hormat, hingga mengatur suasana percakapan. Dalam konteks budaya, sapa juga mencerminkan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Seperti penggunaan istilah ataupun ungkapan yang sesuai dengan status atau hubungan antar individu. Demikian, sapa tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga sarana membangun hubungan dan memahami dinamika sosial di antara individu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas budaya 5 STMP selanjutnya, yaitu S, salam. Salam sendiri merupakan cara kita untuk menunjukkan perhatian atau kesadaran kita terhadap kehadiran orang lain, baik itu di dalam kampus, kepada teman angkatan, dosen, ataupun kakak tingkat, serta sivitas akademika lainnya, ataupun di luar kampus, di lingkungan masyarakat. Adapun cara mengekspresikannya, itu bisa melalui gerakan ataupun dengan ucapan, ataupun dengan gabungan keduanya, salam dan juga gerakan. Adapun salam dengan ucapan bisa seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun yang lainnya untuk menyapa atau memberikan salam kepada orang lain. Terima kasih. Saya akan menjelaskan poin sopan dan santun. Sopan adalah sikap menghargai orang lain dengan cara yang baik dan ramah. Ini mencakup penggunaan bahasa yang santun, nada suara yang lembut, serta perilaku yang menunjukkan rasa hormat kepada sesama. Contohnya, ketika bertemu dengan dosen di kampus, selalu sapa dengan senyuman. Seperti, selamat pagi dokter, selamat pagi pak, atau selamat pagi bu. Contoh lainnya yaitu ketika ingin meminta tolong kepada teman, gunakanlah bahasa yang sopan seperti, maaf, apakah kamu bisa menolongku dalam tugas ini? Poin kedua yaitu santun. Santun berarti bersikap baik dan penuh perhatian kepada orang lain. Ini mencakup cara kita berinteraksi dan menunjukkan empati terhadap perasaan orang lain. Contohnya, ketika teman sedang berbicara tentang masalah atau kesulitan yang mereka hadapi, berikan perhatian penuh dan jangan memotong pembicaraan mereka. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu poin dari budaya 5 STMP, yaitu kata tolong. Kata tolong adalah bentuk ungkapan yang digunakan untuk meminta bantuan atau dukungan dari orang lain dengan cara yang sopan. Ini juga bisa menunjukkan rasa hormat atau permintaan yang lebih halus dibandingkan dengan sekedar memberi perintah. Kata ini sering digunakan dalam interaksi sehari-hari untuk menunjukkan kesopanan saat meminta sesuatu. Contohnya, dalam percakapan, bisakah kamu tolong matikan lampu itu? Contoh dalam pesan, tolong informasikan jika ada perubahan jadwal kuliah. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang terima kasih.
Terima kasih adalah ungkapan sederhana namun bermakna untuk menyatakan rasa syukur atas kebaikan, bantuan, atau perhatian yang kita terima dari orang lain. Mengucapkannya merupakan cara menghargai upaya orang lain, baik dalam bentuk waktu, tenaga, atau perhatian. Dengan mengatakan terima kasih, kita membuat orang lain merasa dihargai, yang memperkuat hubungan sosial dan mencerminkan kerendahan hati. Karena kebaikan itu dilakukan secara sukarela, bukan kewajiban. Sebagai contoh, ketika seseorang membantu kita membawa barang atau memberikan nasihat yang bermanfaat, ucapan terima kasih menunjukkan pengakuan atas usaha mereka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin selanjutnya, yaitu meminta maaf. Meminta maaf merupakan suatu ungkapan untuk meminta suatu pengampunan atas kesalahan yang telah diperbuat kepada suatu individu ataupun kepada suatu kelompok. Ungkapan ini menjadi sangat penting karena kita sebagai manusia yang tidak sempurna pasti sering melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Sebagai contoh, ketika kita berjalan di trotoar jalan dan tidak sengaja menabrak orang, kita perlu meminta maaf kepada orang tersebut. Kak, saya meminta maaf karena tidak sengaja menabrak kakak dan tidak berhati-hati saat berjalan. Saya minta maaf ya, Kak. Saya akan menjelaskan poin terakhir dari 5 STTMP, yaitu permisi. Kita sebagai mahasiswa harus selalu mengucapkan permisi kepada orang lain. Makna dari kata permisi itu sendiri yaitu kita meminta izin kepada orang lain sebelum kita melakukan sesuatu. Permisi juga dapat melatih kita untuk menjadi orang yang tidak suka berbuat sesuka hati dan selalu menghargai orang lain. Jadi contoh implementasi dari kata permisi itu sendiri itu seperti permisi, bolehkah saya duduk di sini sebentar?